Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih membahas pendidikan di wilayah terpencil dan juga masih ditemani dua orang narasumber kita. Masih ada Pak Prof. Ahmad Syahabudin, Akademisi Visip Untirta, dan juga Kang Ginanjar Hambali MPD dari Gawe Kota Institut ya. Oke, saya mau kembali ke Kang Gin dulu. Tadi catatannya, kemudian juga hasil mungkin data yang terima saat ini juga ini angkanya sangat kecil ya kalau mungkin kita bisa bilang angka tersebut sangat kecil kalau kita bicara soal selatan atau wilayah terpencil tadi. Kemudian mungkin pemerintah nih apakah spiritnya hanya membangun, sekedar membangun sekolah. Jadi kayak mungkin istilahnya sudah membangun sekolah sudah nih ya, artinya kewajibannya sudah gugur. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah untuk tadi juga menunjukkan keberanian dan juga bisa menjawab kebutuhan yang bisa menjawab kebutuhan di wilayah terpencil tadi, Kang Gin. Oke. Nah, tadi saya menyinggung terkait dengan diferensiasi pembelajaran ya. Dalam konteks sekolah, saya dalam konteks misalnya kalau misalnya sekolah di daerah selatan misalnya harus berubah kurikulumnya harus berubah, konsep pembelajarannya. Maksud saya bukan berarti itu nanti si si pembelajarannya ikut direndahkan sesuai dengan kemampuan atau kemampuan mereka. Tapi maksud saya begini, nanti di sekolah itu semacam ada perbedaan, maksudnya ada tawaran kepada peserta didik, itu ada peminatan misalnya yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu sudah dari awal sudah diproyeksikan mereka itu sudah diberi bimbingan, diberi pelajaran yang lebih dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, kalau yang teman-temannya bagaimana? Teman-temannya itu mungkin saja misalnya mereka lebih di kewirausahaan atau kecakapan hidup mereka, atau yang lainnya di bidang olahraga. Jadi sekolah itu jangan hanya sekedar, maksud saya itu sekolah itu kan harus fleksibel, harus disesuaikan konsep pembelajarannya. Jangan misalnya sekolah-sekolah itu disamaratakan. Misalnya antara sekolah di Kota Tangerang, Kota Tangsel dengan di Pandeglang atau di Lebak. Tapi bagaimana sekolah-sekolah itu mengadopsi kekayaan dan keragaman lokal dan juga kemampuan peserta didik, baik kemampuan secara intelektual, kemampuan sosial, dan kemampuan atau kondisi geografis juga. Sehingga kalau misalnya dengan adanya, kan kita tidak bisa misalnya mengatakan kepada anak-anak misalnya dari kamu nanti cita-citanya apa, kamu nanti harus masuk perguruan tinggi, sementara kan bayangan anak itu artinya mereka masuk ke SMA aja sudah bersyukur gitu kan. Nah, karena data-data ya, guru memang atau sekolah memang harus terus memotivasi peserta didik ya, tapi faktanya kan kalau kita lihat berapa persen sih yang melanjutkan dari tingkat SMA itu kan di bawah 15%. Nah, kalau misalnya ini terus-menerus, berarti dari awal kita supaya yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu, yang punya cita-cita besar itu secara intelektual, itu mereka dikasih ruang, sehingga ada kelas khusus misalnya peminatan mereka yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Terus ada yang misalnya pas saya dari keluarga tidak mampu, ini juga sudah bersyukur saya lulus SMA, ya diberi lebih dititik beratkan pada kecakapan hidup, seperti kewirausahaan, dengan melihat potensi-potensi ada di daerah mereka. Karena kan perubahan dunia tata kerja itu, dunia kerja itu kan sudah mulai berubah. Tangerang aja kan, kalau dulu kan orang tinggal berangkat ke Tangerang sudah dapat pekerjaan di Tangerang kan. Sekarang kan sudah berubah. Lulusan SMA belum tentu diterima di pabrik. Lulusan SMA belum tentu dapat pekerjaan. Nah, kecakapan hidup atau kewirausahaan itu yang diberikan ke mereka. Sekolah memberikan peminatan misalnya kewirausahaan. Nah, kalau misalnya yang di bidang olahraga ya kasih peminatan. Saya lihat misalnya dengan tiga kecakapan atau misalnya eh, tiga hal itu saja sudah bisa membuat perubahan di sekolah. Jangan sampai misalnya kita tetap mengacu pada hal seperti sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang pemerintah.
Nah, pemerintah apa yang bisa dilakukan? Pemerintah yang bisa dilakukan mendorong sekolah-sekolah untuk menghidupkan konteks lokal itu, pembelajaran konteks lokal, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan atau kecakapan yang diperlukan oleh lokal. Nah, ini kan perdebatan kalau secara simpelnya kan ini dari mulai ini kan sudah diperdebatkan sebenarnya soal-soal bahwa sekolah harus mengembangkan konteks lokal, baik secara ideologi pendidikan besar, misalnya pertentangan antara pendidikan semakin mencabut akar anak-anak dari konteks lokalnya atau hal-hal lain. Tapi intinya bagaimana sekolah-sekolah itu mengenali konteks lokalnya. Pemerintah kan sekarang sudah membangun tuh infrastruktur sampai ke selatan. Tapi infrastruktur saja tidak cukup, tentu saja harus dibarengi oleh kemampuan-kemampuan. Nah, kita misalnya dengan berkah adanya jalan tol nanti ada banyak keuntungan-keuntungan, apakah itu menjadi peluang atau malah akan membuat, kan mulai sekarang tuh Prof, di selatan itu mulai dibangun walaupun baru sebatas perusahaan-perusahaan ayam ya, tapi kan itu tampaknya mereka memanfaatkan infrastruktur yang sudah mulai terbuka. Nah, kan sudah bergeser tata ruang daerah juga kan, yang dulunya daerah pertanian menjadi daerah industri kan, mulai sudah dirancang begitu. Nah, melihat perubahan-perubahan itu apa yang harus dilakukan oleh sekolah gitu kan. Terus kalau sekolah, karena ini sudah ada sekolah itu juga harus dibicarakan perubahan-perubahan yang ada di luar sekolah itu. Dan satu lagi, untuk mendorong orang-orang selatan itu lebih maju lagi, harus ada perguruan tinggi. Memang perguruan tinggi yang berkualitas, bukan sekedar numpang mereka misalnya memanfaatkan momentum. Kalau dulu kan banyak tuh kampus-kampus yang hanya sekedar numpang di sekolah-sekolah untuk misalnya menampung aspirasi atau keinginan guru melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 karena harus ada syarat guru harus S1. Tapi itu kan fase-fase itu sudah selesai. Nah, sekarang perguruan tinggi, pemerintah harus mendorong, pemerintah Provinsi Banten harus mendorong. Di selatan itu ada di provinsi-provinsi lain kan perguruan tinggi negeri itu bukan hanya terkonsentrasi di ibu kota provinsi, sehingga akan membuka daerah tersebut. Tapi kalau misalnya perguruan tingginya swasta, bicara untung rugi, orang selatan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu, salah satunya faktornya ya ekonomi. Kalau misalnya yang dihadirkan swasta yang mahal misalnya, nah itu juga jadi permasalahan kan gitu. Jadi tidak bisa menutup potensi-potensi anak kita yang punya kemampuan yang cukup bagus tapi daya dukung ekonomi yang kurang gitu. Sehingga harus dihadirkan perguruan tinggi, baik perguruan tinggi secara umum maupun vokasi, untuk menampung minat anak-anak kita di selatan. Saya bertanya ke anak-anak saya misalnya, kamu ayo dong melanjutkan ke perguruan tinggi, kata mereka kan, atuh Pak, untuk daftar aja susah apalagi harus melanjutkan. Di kelas saya misalnya, satu kelas itu Prof, belum ada yang berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagaimana kita kan tidak stres menghadapi persoalan itu kan, sementara kita bicara SMA ya bicara melanjutkan ke perguruan tinggi, bicara kualitas SMA itu bagus atau tidak kan ditentukan oleh mereka seberapa banyak melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama ke perguruan tinggi negeri gitu kan. Nah, kalau satu kelas tidak berminat untuk kuliah dengan beberapa faktor, saya sudah ngomong ke anak-anak itu, Prof, kalau yang ada yang diterima di perguruan tinggi negeri Bapak kasih 500.000. Tapi kan persoalan, kata mereka juga sudah mengerti kan, persoalan di perguruan tinggi bukan hanya itu saja. Itu barangkali ya. Baik Kang Gian. Dan kalau tadi misalnya ada perguruan tinggi tapi mahal, ini juga menjadi permasalahan yang baru lagi. Saya mau kembali ke Pak Prof.
Pak Prof, apakah kita cita-citanya ini bisa diwujudkan nih ketika misalnya kita bicara ini menjadi langkah pemerintah untuk kemudian mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas tadi, kemudian juga ada pilihan-pilihan tertentu yang harusnya dihadirkan juga di wilayah-wilayah terpencil yang ada di Provinsi Banten. Bisa terwujud atau tidak, Pak Prof? Saya optimis, negara kita ini negara kaya ya, gitu. Kalau untuk bicara mendirikan sebuah perguruan tinggi, rasanya sih nggak terlalu sulit ya. Didirikan, tinggal ada niatan tidak gitu kan. Nah, persoalan niatan ini kan, atau political will dari nanti pemangku kekuasaan, apakah di daerah ya, di pusat, dan juga tentunya perguruan tinggi negeri yang hadir di wilayah itu. Ya, saya berpikir karena kebetulan saya ada di Untirta, saya sering mimpi kita harus buka kampus satelit di selatan ya, atau di daerah-daerah yang memang menurut nanti kajian ini penting dihadirkan perguruan tinggi negeri, perguruan Untirta ini hadir di sana. Ya syukur-syukur sih ide ini ditangkap ya oleh Bappenas atau kementerian gitu. Karena sudah disampaikan tadi, sudah disinggung, di Provinsi Jawa Barat saja kalau hitung-hitungan ya, ada berapa perguruan tinggi negeri, mulai dari yang terkonsentrasi di Bandung, UPI, Unpad, ITB ya, kemudian juga pendidikan politekniknya ya Kang ya, ada di sana, udah 4 itu. Belum di Kota Bogor ya, belum di kemarin berdiri di Tasik ya, Unsil ya, ada Karawang, Unsika ya. Nah ini menurut saya sih jadi sebuah saya merasa kok Provinsi Banten ini sepertinya perlu juga mendorong pemerintah pusat untuk menghadirkan perguruan tinggi baru ya gitu. Atau kalaupun nanti rintisan bisa dari kawan-kawan Untirta kan ke sana membuka sebuah fakultas seperti yang disampaikan oleh Kang Ginanjar tadi, yang memang tadi bisa mengakomodir sekolah-sekolah yang ada di selatan tadi itu. Ya misalnya membuka program studi perikanan di sana gitu kan, yang memang diperlukan, pertanian misalnya gitu kan. Di teknik itu ada teknik mesin ya, mungkin untuk tadi kedepannya kan penggarapan mekanisasi pertanian, kemudian perladangan ya kan, di selatan kan banyak perkebunan juga kan, itu sawit, pengolahan sawit gitu. Ini kan kalau tadi bicara ini, kalau saya sih optimis, tinggal untuk sementara misalnya kan bisa bekerja sama misalnya dengan BUMN yang ada di sana misalnya ya. Setahu saya di selatan itu ada Antam ya, ada di Bayah itu ya, di Cikotok itu ada infrastruktur yang mungkin bisa dimanfaatkan gitu. Ya kabarnya kan produksi Antam yang ada di Cikotok itu sudah kurang, secara ini nilai ekonominya sudah turun ya kalau dikelola dengan ini ya. Nah ini kan ada perkantoran-perkantorannya yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk fasilitas kelas ya gitu, untuk manajerial perguruan tinggi itu gitu, untuk memulainya gitu. Tinggal nanti kalau sudah mulai di selatan misalnya dengan memanfaatkan fasilitas negara yang ada di sana gitu kan, kita tinggal mencari sebuah lokasi yang memang pas strategis, apakah berkedudukan di Malingping, apakah di Binuangen ya, apakah di Bayah, itu sih nanti kan masih selatan-selatan juga. Dan misalnya kalau kita hadir di sana di selatan, itu kan aksesnya juga bisa ditempuh oleh orang-orang Sukabumi Selatan juga gitu kan, dari Pelabuhan Ratu itu kan Cianjur Selatan, dan mungkin selaras juga dengan program pemerintah membuka yang daerah-daerah terisolir ya di selatan itu, dibuatkan jalan kan. Tadi sudah disinggung juga, akses jalan tol itu akan sampai ke Tanjung Lesung kalau nggak salah itu kan, nanti ke mana nyambung lebih mudah ke ujung Kulon ya, ke ujung Jaya. Nah, kita bicara di ujung Jaya itu kan, kita itu hanya saya sudah singgung, hanya terkenal istilahnya cagar budayanya, tapi manusianya gimana ya, akses pendidikannya gitu. Nah, saya juga ada angan-angan ya gitu, artinya
angan-angan ini bukan berarti memudahkan orang-orang yang termarginalkan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalau misalnya atas izin pemerintah pusat, atas izin menteri, dan itu legal gitu, memberikan afirmasi gitu pada anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang bagus, prestasinya saya ya bagus gitu kan, cerdas, tapi ada kesulitan akses untuk berkuliah. Mungkin itu bisa difasilitasi oleh perguruan tinggi yang hadir di sana gitu kan, ya dengan bekerja sama ke pemerintah daerah gitu kan untuk pembiayaannya gitu, mencarikan alokasi tadi beasiswa gitu kan, atau mencarikan beasiswa pada industri-industri yang hadir di wilayahnya, memanfaatkan CSR-nya untuk membiayai anak-anak misalnya yang tadi disebutkan termarginalkan atau yang sulit akses ke perguruan tinggi. Masuknya mungkin bisa dibuat kelas afirmatif ya, apakah tiap fakultas memberikan ruang untuk tadi masyarakat yang memang cerdas. Ini kan tentunya atas izin ya, bukan berarti nanti di sana ada KKN yang khawatir dalam penerimaan itu jadi masalah temuan dan negatif ya. Ini kan tentunya harus dibicara, artinya kita bisa duduk bareng misalnya dengan pemangku kepentingan semuanya, karena pendidikan ini kan bukan dikerjakan oleh Kementerian Pendidikan saja gitu atau oleh sebuah perguruan ini, tapi menyangkut juga oleh pemerintah daerah ya. Artinya ada pasti berkepentingan sekali kan pemerintah daerah di tingkat 2-nya itu untuk memajukan sumber daya warganya ya untuk ke perguruan tinggi ya. Tadi kalau bicara memberikan akses, yang mungkin mendirikan politeknik tadi yang sesuai dengan lokasi geografisnya gitu. Teknik apa misalnya di selatan kan terkenal dengan pengolahan gula arennya ya Kang ya. Nah ini mungkin juga bisa menghadirkan sebuah kayak semacam balai-balai ya yang mendidik tadi anak-anak didik yang ini kan oleh Kang Ginanjar misalnya, untuk diarahkan misalnya punya kompetensi tadi mengolah gula aren yang nggak gampang basi atau nggak muncul orang Sudan tebulukannya nggak mudah ini ya gitu. Nah ini jadi nggak mudah expired ya gitu. Nah ini juga rasanya sih tinggal ada kemauan dari kita ya gitu untuk bergerak bersama-sama, dan saya yakin, saya optimis ya pemerintah bisa menghadirkan sebuah perguruan tinggi di selatan atau di daerah-daerah yang memang tadi yang dianggap memang penting. Karena kalau bicara utara kan sudah cukup lah ya. Mungkin kalau di utara nih aksesnya kan bisa karena jalan tol ke Jakarta juga cepat ya, artinya bisa diatasi oleh daerah Tangerang, Kota Tangsel ya, kan banyak perguruan tinggi ya. Ini. Nah, sementara yang dari selatan yang kalau bicara dari Pandeglang ke bawah ya, dari Saketi, Menes itu kan memang kan aksesnya kan ini rada sulit ya. Kita harus hadir gitu. Tapi kalau orang-orang yang geografisnya di Kota Serang, Kabupaten Serang masih lumayan akses ke Jakarta rayanya gitu ya, mudah gitu. Itu mungkin dari saya. Baik Pak Prof, dan mungkin nanti kita juga akan gali lagi ketika tadi disebutkan oleh Kang Gin dan Pak Prof bahwa saat ini pemerintah sedang gencar juga infrastruktur akan sampai ke KEK Tanjung Lesung. Apakah kemudian ini juga bisa menjadi momentum yang penting untuk membangun pendidikan itu sendiri? Dan kalau misalnya ditanya langkah awal yang harus kita lakukan untuk membenahi pendidikan di wilayah terpencil apa nih Pak Prof ya dan Kang Gin? Kita harus rehat dulu. Nanti kita akan ada satu segmen lagi Pak Prof dan Kang Gin, kita akan lanjutkan, tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.